Kawan TV1. Terima kasih. Kita kehadiran di sini ada Bapak Profesor Antoni Budiawan dan juga ada Bapak Rasid, ada Pak Yahya Rasid. Dia sedang memperjuangkan rakyat juga yang sedang kena kezoliman, mempunyai tanah yang sah, dijebloskan dengan seenaknya oleh polisi dengan tuduhan yang tidak jelas, padahal dia adalah orang yang sangat punya hak. Kalau ini terus berlangsung seperti ini, habis ini yang menjadi prihatin dari beliau. Dan ada Bapak Dr. Rizal Fadila. Kita tahu beliau ini adalah beliau ini pengamat, penulis, mungkin kolumnis juga ya, gitu ya. Mempunyai catatan-catatan banyak sekali tentang ini. Kami berikan waktu kepada beliau, dan ada Bapak Edi Mulyadi, aktivis yang berulang kali ya, melakukan investigasi, bertemu dengan para sopir penderek yang melakukan kegiatan itu, juga dengan para pedagang. Nanti kita minta untuk memberikan sedikit masukan-masukannya kepada Bapak Rizal Fadila. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Pak Musalim, Bapak yang sudah aktif. Hubungan antara penegakan hukum kilometer 50 sebenarnya mulai ada sedikit terbuka atau terkuak akan sambungannya. Saya membuat catatan dari buku hitam ke buku putih. Buku putih itu buku produknya TP3 dan tentang yang sebenarnya terjadi dengan kilometer 50 dan solusi apa yang dilakukan, penegakan hukum yang bagaimana. Tapi sekarang buku putih belum menjadi bahan pegangan penegakan hukum, masih berada di buku hitam, black book, buku hitamnya Sambo. Dan Sambo ada kaitan dengan kasus kilometer 50. Itu bisa nanti kita bongkar sebenarnya dari buku hitamnya itu. Buku hitam itu catatan harian Freddy Sambo sejak dia menjadi Kasubdit 3 Dirtipidum itu kan Bareskrim, sampai ke menjabat Propam, divisi Propam, kepala divisi Propam Mabes Polri. Berarti itu catatan harian. Maka di dalamnya saya yakin ada catatan tentang tanggal 7 Desember. Ini hitam. Masih dipegang terus. Tapi setelah vonisnya mati, rupanya agak sedikit goyah. Maka buku hitam itu diserahkan ke pengacaranya. Maka pengacara pasti telah membaca. Berbagai bahan, mungkin deal kan antara satu personal yang lain, jabatan yang lain. Nah, kita berharap bahwa buku hitam ini juga menguasai. Tapi sebelumnya ada buku merah. Ya, gitu. Buku merahnya itu buku merah Tito. Gitu. Kalau aliran dana undang-undang peternakan dan kesehatan hewan di materi itu masuk 8 transaksi dan nilainya 4 miliar. Ini kalau pendiri Satgasus. Sehingga kita juga perlu dalami pendanaan itu pribadi atau dana yang dalam konteks kerja Satgasus yang punya misi. Misinya termasuk juga adalah untuk operasi politik. Dan operasi politik itu tadi sudah Pak Desmond sampaikan, masuk
kilometer kilometer yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi itu adalah operasi politik di mana itu tentang itu ada pendiri itu di situ ada sebelumnya yang ada Idam Aziz, kemudian terakhir ketua Satgasusnya sama. Jadi ini kaitan-kaitan sambungan-sambungan. Buku merah, buku hitam menuju ke buku putih, gitu. Dan buku putih adalah produk dari aspirasi rakyat yang menuntut keadilan. Gitu ya. Ini menurut kita harapan. Selanjutnya, bagaimana kita mencoba menguak? Catatan saya juga ada berkaitan dengan 5 jalur. Kita menguak kasus kilometer 50. Satu, jalur Nopu. Ini yang dijanjikan oleh Kapolri, Listio Sigit. Kalau ada Novum, kita buka lagi. Dan ternyata Novum sudah jelas. Dan kasus Arik Cahya Nugraha yang mengotak-atik CCTV, itu kan di Duren 3 dan di kilometer 50, itu Novum. Karena belum pernah diangkat keduanya. Kemudian juga kasus Bahar Smith soal jenazah yang mengalami tanda-tanda penyiksaan, itu juga jadi novum. Kalau tidak salah Aziz teman-teman itu sudah melaporkan tentang novum itu dan keluarga. Kemudian novum lain bisa saja obstruction of justice. Banyak sekali obstruction of dari pernyataannya tidak dari situ. Kedua adalah jalur belum tuntasnya penyidikan. Jadi yang disebut nanti terdakwa jadi terhukum tapi bebas dua itu Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela belum tuntas. Masih banyak hal yang belum ungkap gitu sebagai bukti dalam penyidikan yang lalu, misalnya gitu kan di mahkota sopir derek Edi Mardedi yang melihat ternyata di belakangnya nggak ada gejala tembak, mobil itu kalau keluar ke pintu gerbang tol lalu ke menuju markas komando PMJ, kan? Nah, itu tidak diangkat. Berarti kan itu ada sesuatu yang belum tuntas. Jadi soal itu. Yang rekomendasi dari Komnas 2 mobil penumpangnya itu harus didalami dan harus dilakukan penegakan hukum terhadap orang ini. Itu mobil B PWK, mobil PQ, dan mobil 1278 KJ. Itu yang satu silver, yang satu hitam, Avanza. Itu bukan mobil polisi, mobil siapa? Itu rekomendasinya Komnas HAM loh. Itu didalami dan harus ditegakkan hukum pada penumpang. Bukan mobil polisi, isinya polisi. Enggak salah. Mungkin nih, institusi lain. Dugaan juga intelijen, gitu kan? Karena itu operasinya intensif itu, bukan hanya operasi kepolisian, tapi operasi politik. Itu banyak institusi. Itu dalam kasus kilometer. Bahkan ini melanggar presiden. Presiden mengatakan janjinya bahwa laksanakan seluruh rekomendasi dari Komnas HAM. Ada yang bisa
dituntaskan. Kemudian motif penghancuran TKP itu penghancuran kilometer 50 masuk bagian obstruction of justice, tapi sebetulnya nanti motifnya apa? Harus diungkap itu bukan persoalan sederhana, merusak TKP itu pidana. Itu jalur melanjutkan proses yang belum tuntas. Yang ketiga, jalur Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini Komnas HAM baru. Kita harus membentuk Komnas HAM baru. Ya. Gitu. Komnas HAM baru ini belum bekerja. Dia harus kita desak untuk pelaksanaan kerjanya berangkat dari pelanggaran HAM berat. Dari Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan Undang-Undang 39 atau 1999. Itu yang dilakukan Komnas HAM lama. Komnas HAM lama justru nanti bisa pesakitan karena dia melakukan obstruction of justice. Jadi Komnas HAM baru harus memeriksa atas obstruction of justice. Itu juga pekerjaan jalur Komnas HAM gitu ya. Perlu kita desak sekarang dan rame-rame dalam rangka menuntut kita keadilan untuk kasus kilometer 50. Nah, yang keempat, jalur internasional. Karena sudah diadukan ke ICC ya, International Criminal Court di Den Haag. Kemudian juga sudah diadukan CAT ya, jadi Komite Against Torture di Jenewa. Ini kan sudah kita adukan resmi kan, tim pembela advokasi dan keluarga. Saya kira itu harus kita tagih itu. Bagaimana proses yang terjadi di laporan kita di jalur internasional. Dan yang terakhir, jalur politik. Keputusan politik. Kasus Sambo itu bisa diproses karena kemauan politik. Political will ada, terlepas dari konflik kepentingan politik. Nah, sementara untuk ini justru Jokowi mau tapi kalau enggak, dan kita akan pada pengganti dan Jokowi sebagai peserta minimal crime kejahatan dengan pembiaran. Jadi pemerintahan Jokowi itu Jokowinya sendiri melakukan pembiaran dan yes itu. Oleh karena itu kalau tidak sekarang Pak Jokowi mau dengan proses itu kan hukum kalau dia telah ya, dalam 100 kilometer 50. Pilih saja, you like it, mana yang gitu. Tapi ini bagian daripada jalur politik. Dan mudah-mudahan dengan simultan geraknya pun kembali gitu kan langkahnya ada gitu atau harus melakukan pendekatan baik ini. Katanya pendekatan kasus Sambo itu akan menjadi sesuatu yang di luar dugaan, menjadi pembuka dari pemeriksaan atau pengungkapan kembali kasus kilometer 50. Jadi ini juga sesuatu yang di luar dugaan. Nah, hanya saja terakhir bahwa Sambo dengan durasi modus biar dari kilometer 50 di Duren 3 tidak sukses. Maka sekarang ketika dia gagal di Duren 3,
kembali, kita bawa kembali ke kilometer 50 juga belum sukses gitu. Bodi juga bisa gagal gitu. Dari proses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, lebih dari apa yang saya bayangkan, apa yang disampaikan ini sangat betul sekali. Saya tahu beliau bantuan-bantuan terkait buku putih, sehingga bisa menyebutkan ada hitam, buku putih, merah dan lain sebagainya. Dan rekomendasinya itu saya kira patut ya, diacungin jempol ya. Kita ada pengacara dari dari korban. Kita berharap Bang Aziz bisa menyampaikan apa yang mesti harus dilakukan dan apa yang masih diharapkan. Ini ada Bapak Desmond tadi tidak mendengarkan apa yang disampaikan Pak Desmond, luar biasa tadi. Tapi nanti kita minta dengan Pak Desmond apa rekomendasi untuk supaya ini terwujud walaupun ini bukan persoalan pribadi. Dan nanti ada Pak Edi, YouTuber tertop, nanti justru bisa merangkum nanti apa yang kita lakukan. Mungkin masih ada Pak Selamat Subianto, ada di layar Mas. Ya, Dr. Mulyadi ya. Dr. Mulyadi. Mungkin setelah Bang Aziz ya, Dr. Mulyadi ya. Sabar ya Bang Edi ya. Silakan Pak Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak menyimak tadi, tapi saya tahu tadi lewat beberapa channel bahwa yang disampaikan antara lain oleh Bang Desmond tadi luar biasa. Sebenarnya itu cukup menohok kalau kita baca terkait judul ini tadi, versus kan Sambo versus dengan KM50. Jadi memang kesimpulannya ya tadi yang disampaikan oleh Bang Desmond, kalau kasus Sambo ini pribadi, tapi kasus KM50 ini melibatkan institusi, makanya susah. Karena institusi itu punya kepentingan, dan kepentingan berkaitan dengan kepentingan lainnya juga, akan merusak sisi sendi-sendi institusi itu sendiri jika memang itu diungkap secara gamblang dan terbuka. Tapi tetap saya juga tadi menyimak kata Pak Jenderal tadi bahwa ini sudah akut, sudah rusak, jadi harus segera dibenahi gitu kan kesimpulannya. Kemudian juga Pak Rizal tadi mengatakan dari beberapa sisi kita harus explore ini gitu kan, dari sisi politik, kemudian dari penegakan hukum, novum dan sebagainya tadi luar biasa. Tapi menurut saya boleh masukkan satu lagi Pak, sisi nurani Pak. Karena kalau kita mau bicara politik gitu kan tadi, itu kan apa dapat apa. Tapi kalau kita landasannya nurani, kita mau masuk ke politik bisa, mau masuk ke hukum bisa, mau masuk pribadi bisa, mau masuk ke institusi bisa, mau masuk ke keadilan apalagi, itu sangat selaras gitu kan. Jadi menurut saya yang paling utama adalah kita punya hati nurani. Di sini ada anak-anak bangsa ya, 6 orang yang punya keluarga gitu. Di situ juga dia punya hak warga negara, yang warga negara harus dilindungi oleh penguasa negara itu tersebut ya. Kemudian juga mereka punya tanggung jawab gitu kan, penguasa negara itu untuk mengungkap itu segamblang-gamblangnya. Di sini saya tegaskan sekali lagi, ada 2 poin setelah poin pertama tadi saya sampaikan mengenai garis bawah garis besarnya dan awalan. Tapi yang pertama adalah saya mau sampaikan bahwa memang pengungkapan ini harus didukung oleh kekuasaan. Karena nggak bisa kalau kita tidak didukung oleh kekuasaan, dan kekuasaan itu harus memiliki hati nurani untuk mengungkap ini. Kalau enggak, ya seperti sekarang ini, hukum dijadikan alat legalisasi aja, gitu. Kalau misalnya memang kita mau menggunakan hukum dengan baik untuk mengungkapkan, saya yakin hasilnya nggak seperti ini. Sebagai contoh, bukan contoh ya, sebagai hal yang bisa saya buktikan bahwa kita sudah mengirimkan amicus curiae waktu itu, yaitu sahabat peradilan kepada masing-masing tingkat pengadilan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Tapi yang ada malah sahabat pembunuhan gitu. Para pembunuh-pembunuh itu yang dituduh ya tidak dapat ganjaran sebagaimana mestinya. Tapi yang kedua saya mau sampaikan juga Pak, yang menarik ini sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal pengungkapan kasus ini, jangan lupa juga bahwa ada beberapa fakta yang mungkin teman-teman di sini, saudara-saudara senior-senior saya nggak tahu gitu kan. Jadi saya mau sampaikan, di kasus KM50 ini, saya melihat dari proses pengadilannya, proses pemeriksaannya, kemudian berlanjut dengan vonis,
kemudian ada juga kasasi, kemudian juga ada sidang kasus Habib Bahar, ya, kemudian juga ada beberapa rangkaian fakta, ada juga kasus Sambo yang akhirnya ada menyebut kasus soal KM50, itu hakim menyebut 2 kali kasus KM50 di sidang tersebut dan itu termuat di putusannya. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ada keganjilan luar biasa mengenai fakta yang terjadi. Fakta ini saya bisa katakan berdasarkan kesaksian orang-orang yang selamat dalam rangkaian Habib Rizik itu tadi. Rombongan Habib Rizik itu ada banyak yang selamat. Lebih mengkerucut lagi, waktu pengejaran itu ada 2 mobil. Mobil para syuhada ini dan 1 mobil di situ. Yang diuber sama 3 mobil yang intens mengejar ketika keluar dari Kerawang. Nah, saya mau sampaikan adalah banyak keganjilan baik itu dalam fakta maupun di putusan-putusan tadi yang saya sebut itu banyak. Saya bisa sebut satu persatu tapi biar gampang, biar kena poinnya beberapa nih. Yang pertama adalah polisi mengatakan di putusan pengadilan, pelaku ya maksud saya, itu mengatakan bahwa mobil FPI, ya saya bilang FPI aja biar gampang. Mobil FPI itu adalah KJD. Jadi ada 2 mobil, 1 spin yang jadi korban, yang 1 lagi KJD. Tapi faktanya kita tahu di voice note dan juga di kesaksian semua, KJD itu adalah yang menguntit di antara 3 mobil itu. Sekarang saya mau pakai logika. Kalau memang mereka itu pelakunya benar, yang disidang di KM50 di Pengadilan Jakarta Selatan itu, masa dia akan menyebut bahwa dia nggak hafal nomor mobilnya gitu loh? Yang dia kemudikan gitu loh. 3 mobil yang menguntit dia itu adalah K, belakangnya EL, B bla 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 KJD, B bla 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 PWQ. Itu udah tak terbantahkan di voice note rame. Avanza yang selamat itu juga siap memberi kesaksian, gitu loh. Jadi akan sangat aneh ketika mereka mengatakan, para pelaku yang katanya pelaku ya, KJD itu mobil mereka. Loh, KJD itu adalah Anda yang menguntit gitu loh. Masa mereka pakai mobil nggak tahu isinya, nggak tahu nomor mobilnya? Ini keganjilan nomor 1. Yang kejadian nomor 2, mereka mengatakan laskar FPI itu mobilnya KJD. Mobilnya UTI. Saya punya STNK-nya, saya punya foto mobilnya. Bahkan saya punya foto mobil KJD itu sedang mengintai di Sentul, saya ada. Artinya kalau mereka lupa atau nggak tahu itu mobil KJD mobil siapa, kan aneh. Artinya ini keganjilan luar biasa dan saya menduga mereka nggak ada di situ, makanya nggak tahu. Kemudian pengadilan membebaskan, wajar, orang mereka nggak ada di situ kok. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih aneh bin ajaib lagi. Dalam putusan di KM50, ada 1 mobil PWQ. Mereka menyita loh jadi barang bukti. Ada mobil PWQ. Diduga adalah yang menguntit 3 mobil tadi. Kemudian mereka menyita. Apa aneh Mas Haji menyita? Apa anehnya? Tunggu dulu. Mereka menyita tapi nggak ada mengakui itu mobil siapa. Coba. Mereka menyita mobil, tapi nggak mengakui itu mobil siapa, apa mobil itu jalan sendiri. Mobil siapa itu kok bisa diambil sama polisi jadi barang bukti? Itu keganjilan nomor 2. Dan itu ditemukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengungkapkan supaya KJD sama PWQ itu diungkap. Nah, keganjilan ini yang saya jelaskan ini sebenarnya sangat cukup kalau kita bicara novum. Kalau kita bicara buku putih, kita bicara putusan-putusan setebal ini, pusing bacanya. Saya katakan tadi itu saya bisa pertanggungjawabkan, saya punya saksi-saksinya, saya punya bukti-buktinya, tinggal dibuktikan aja. Kalau itu benar, berarti mereka nggak pernah ada di situ dong, para pelaku itu. Nggak, karena mereka nggak tahu, mobil yang dipakai aja nggak tahu. Bagaimana kita mau mengadili, kemudian mereka mengatakan saya menembak mereka, udahlah, kejauhan. Fakta itu sendiri itu nggak ada di situ gitu loh. Itu. Jadi maksud saya, kalau kita bicara novum, kita bicara hal-hal yang memang ganjil gitu kan. Kita mau buka ini, mari kita buka dengan berlandaskan Undang-Undang 26 2000 karena ini kejahatan luar biasa, orang santai sedemikian rupa dan kita jangan memulai dengan rekayasa. Kalau kita memulai dengan rekayasa kayak gini, jadi ribet sendiri, pusing mereka. Antara satu dan dalam satu putusan itu berlawanan semua loh. Sama fakta berlawanan, sama keterangan mereka berlawanan, sama keterangan saksi berlawanan. Dan lebih aneh bin ajaib, dalam kasus KM50 itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan yang diuber 2 mobil, yang 1 mobil selamat nih. Masa dia nggak dijadikan barang
diminta keterangan siapa yang mau beranda kemarin, nggak diminta keterangan. Kita mendengar keterangan dari pelaku aja, kan nggak masuk akal. Artinya kalau kita mau bicara penegakan hukum, ini bukan penegakan hukum yang benar, tapi ini hukum dijadikan untuk melegalisasi. Udah, ini udah beres ya, clear loh, nggak mau dikit lagi ya. Jadi sekarang ini udah ada template, dan jangan lupa pola itu dipakai semua di setiap lini. Contoh yang kemarin, putusan mengenai KPU, itu kan dipakai, udah ya, udah putus loh hukumnya. Jadi hukum dijadikan bukan sarana mencari keadilan, bukan sarana penegakan hukum untuk mencapai keadilan, bukan, tapi untuk meleges kezaliman itu. Nah, maksud saya template ini sampai kapan mau dipakai dan kita nggak bergerak dan kita nggak menyuarakan untuk menghentikannya gitu loh. Dari kasus Sambo aja kita bisa tahu bahwa ada rekayasa CCTV apa segala macam. Maksud saya kalau kita mau bicara tadi apa obstruction of justice, kemudian juga kita mau bicara penghilangan barang bukti dan sebagainya, panjang. Tapi kita berangkat dulu, kita semangatnya nurani tadi saya bilang, dan juga tadi yang disampaikan Mbak Desmond sekali lagi, ini institusi bukan pribadi, makanya susah. Iya, makanya kita pakai nurani supaya institusi itu punya nurani. Ayo dong, kita gunakan nurani pribadi masing-masing, karena institusi itu manusia juga kan, mereka juga diduduki oleh manusia-manusia juga atas nama kemanusiaan. Saya nggak minta mereka dihukum berat kejauhan. Ini diungkap aja dulu, siapa pelakunya, seperti apa sih kondisinya waktu itu. Ayo dong diungkap apa adanya, bicara gamblang. Masalah hukum kan Anda yang punya. Anda mau bebasin semua juga bisa kok gitu loh. Tapi diungkap dulu apa adanya, jujur. Lucu loh, Anda punya kekuasaan, Anda punya kewenangan, tapi takut untuk mengungkapnya. Coba pakai ngerekayasa. Ini membuktikan bahwa ternyata Hatta dia zolim punya kekuatan, tapi punya ketakutan juga dia. Kalau dia nggak adil gitu loh. Maksud saya, buka dulu, habis itu Anda terserah mau memutuskan bebas semuanya udah, karena anak-anak itu salah. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya diungkap dulu apa adanya. Siapa sih pelaku sesungguhnya? Apa sih motifnya? Semua saya yakin yang terlibat di kasus KM50 di persidangan itu tahu. Karena mereka dijadikan sesuatu apa ya, tameng tanda petik mungkin ya, tapi masa nggak tahu, nggak mungkin. Yang konvers di Polda segala macam yang mengatakan bawa pistol pedang, ngomong aja apa adanya. Anda punya kekuasaan kok, tinggal bicara sebenarnya seperti yang terjadi. Anda mau apa? Kan bisa. Maksud saya jujur dulu apa adanya. Masalah keadilan nomor 2, yang penting diungkap dulu. Kalau enggak gini, Anda mempermalukan diri sendiri gitu loh. Jadi legacy buruk ke depannya untuk rezim ini, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Pak Harto. Jadi itu saya sudah sampaikan dari pendapat saya secara kuasa hukum, dan juga saya sedikit mengambil tadi dari para guru-guru saya tadi, karena saya untuk saya sampaikan di kalimat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bayangkan bagaimana capeknya seorang penasihat hukum dari korban laskar ini, bukan saja menghadapi keluarga, tapi menghadapi masyarakat. Hampir puluhan yang dia catat ganjilan ini, tapi yang tidak ada keinginan untuk memang mengungkap itu. Cukup menyimpulkan beliau tadi, ya bisa menjadi paham kalau ini kemudian menjadi problem institusi sehingga tidak tahu dari mana harus memulai. Nah, saya kira mungkin Pak Edi nanti bisa menambahkan, tapi sebelumnya tahan dikit karena sudah siap di ujung sana Bapak Edi dari Mas Haji masih dipanggil Pak Heru nggak ada, tapi mungkin pakai nama yang lain dan panggil aja. Atau kalau itu Pak biar Pak Toto Mulyadi sudah oke. Oh sudah. Tapi maaf videonya belum tayang. Kalau Pak. Nah, Pak Selamat juga. Pak Selamat ada nama Selamat doang. Oh iya, beliau dipanggil aja. Ya, dipanggil Pak Edi dulu. Silakan Pak Edi. Pak Dr. Mulyadi dari UI. Silakan Pak. Baik Bang, tadi saya sudah menyimak semua pembicaraan yang ada. Pada prinsipnya saya hanya dapat tanggung jawab hanya untuk memberikan saja payung akademik gitu, memberikan semacam lisensi akademik bahwa apa yang diomongkan tadi itu memang benar adanya secara teori gitu. Karena itu pertama saya mau berbicara yang saya mau bicara ini 3 hal.
Tapi intinya adalah saya bicara tentang sistem dan struktur. Ya, karena seringkali orang mengatakan bahwa kalau orangnya buruk, sistem apapun itu tidak akan Recording jalan. in progress. Ya. Nah, itu tidak bisa tuh. Ketika kita berbicara sistem, ya, ketika kita berbicara sistem, itu ada 3 unsur di dalamnya yang selalu ada. Itu yang pertama struktur, yang kedua regulasi, dan yang ketiga aktor, orang, pelaku. Jadi kalau sistemnya itu buruk, maka kalau orang yang baik masuk, itu juga ikut gitu. Kalau sistemnya yang baik, baru orang yang buruk masuk, nggak bisa juga. Jadi jangan dipisahkan ya. Saya minta ini mulai sekarang kalau berbicara sistem, itu aktor harus dimasukkan itu. Ya jangan kita pisahkan itu. Nah, saya mau bicara tentang sistem dan struktur. Pertama saya bicara sistem politik. Nah, ciri sistem itu terdiri dari bagian. Nah, dan kalau bicara sistem politik, berarti ada struktur dan ada infrastruktur politik. Kita harus tahu di infrastruktur ada media massa, ada kelompok kepentingan, ada partai politik, dan ada elit. Di level suprastruktur politik, ada lembaga legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Itu minimalnya. Nah, yang kedua, saya harus berbicara tentang teori diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Kenapa? Karena tadi ada pembicara yang pertama tadi, Pak Soeharto tadi, Pak Lejen Soeharto tadi, itu bicara tentang teori tentang diferensi struktural dan diferensiasi fungsional. Nah, ini nanti berkaitan dengan bicara tentang fungsi negara. Nah, apa yang bermasalah dalam teori diferensiasi struktural dan fungsional dalam sistem politik modern itu clear itu. Nggak bisa dibantah karena basisnya adalah spesialisasi, dia fungsionalisasi, dan profesionalisasi. Nah, karena itu, tidak boleh ada satu struktur yang menjalankan fungsi yang sama. Atau ada fungsi yang dikeroyok oleh banyak struktur. Kalau itu yang terjadi, maka pasti nih, ini teorinya. Kalau ada satu fungsi dikerjakan oleh banyak struktur, maka yang terjadi adalah pasti ada duplikasi. Nah, kalau ada duplikasi, pasti ada kompetisi yang tidak sehat. Kalau ada kompetisi yang tidak sehat, pasti ada arogansi. Dan kalau itu terjadi, terakhir itu adalah pemborosan. Nah, kita lihat, ya. Nah, ini bicara tentang tadi Pak Soeharto tadi bicara tentang struktur TNI dan struktur Polri. Nah, ini sudah salah nih. Kalau tidak salah untuk kasus pembunuhan kasus kilometer 50, saya orang yang pertama bicara itu di Ramasari 8 Desember 2020. Ya, saya bicara di situ bahwa ya kalau polisi itu harus nembak kaki. Ya, apa gunanya pengadilan itu? Nah, tentara itu harus nembak kepala, nembak jantung itu. Itu bedanya itu. Itu berkaitan dengan fungsi negara. Fungsi negara itu external security. Kalau bicara tentang external security, itu bicara tentang kedaulatan, tentang keselamatan bangsa. Karena itu namanya di sini military defense. Yang bicara tadi, bahwa di Papua itu ada satu kelompok yang mau memerdekakan dirinya sendiri, itu tidak bisa disebut sebagai terorisme itu. Bukan terorisme itu, keliru. Bukan juga kriminal bersenjata itu. Dia adalah kelompok separatis itu. Dia adalah separatisme politik. Itu harus diselesaikan. Militer harus turun di sana, bukan polisi. Nah, dalam kaitan apa militer di sana? Dia harus menggunakan fungsi non-kombatannya, yaitu fungsi perdamaian. Tuh. Ya, fungsi perdamaian. Nah, apa gunanya? Tentara kita ke luar negeri untuk fungsi perdamaian. Kenapa tidak dikirim di sana untuk melakukan fungsi perdamaian sambil menunggu pemerintah untuk menyelesaikan lewat fungsi diplomasi itu. Bukan menurunkan polisi di sana itu. Itu mengorbankan institusi nanti. Itu memperburuk.
Jadi ada kekeliruan di situ tadi. Jadi bicara tentang external security, itu fungsi negara yang pertama. Yang kedua, internal order. Internal order ini, keteraturan sosial, itu domainnya polisi. Kalau bicara tentang polisi, hanya 3 fungsi alamiahnya. Pertama, karena itu menyangkut masalah keselamatan jiwa dan harta benda. Karena itu fungsi yang dilakukan adalah fungsi patroli. Yang kedua, fungsi detektif kriminal. Dan yang ketiga, lalu lintas. Nah, itu. Jadi, kalau semakin banyak tugas yang diberikan, ada fungsinya tambahannya, ya itu tadi saya katakan, itu teori diferensiasi fungsional dan struktural berlaku tadi. Bahwa pasti nanti suatu saat terjadi duplikasi fungsi, suatu saat terjadi nanti kompetisi antar institusi, dan pasti terjadi arogansi, dan ujung-ujungnya adalah pemborosan. Itu payung teorinya. Kemudian, jadi di dalam kasus kilometer 50 itu ada problem di situ tadi. Nah, fungsi yang ketiga dari negara adalah freedom. Nah, ini tentang freedom ini memang sulit jalan ini. Kenapa sulit jalan? Karena praktek kekuasaan yang ada di Indonesia sekarang, di rezimnya Jokowi sekarang ini adalah praktek jenis kekuasaan buruk. Itu power over, bukan power proper. Apa cirinya itu? Pertama, menindas. Yang kedua, anti kritik. Yang ketiga, anti perubahan. Yang keempat, status quo. Dan yang kelima, korup. Ini dimiliki oleh 5 ciri ini. Ya, kritik yang terakhir saja tadi, itu korup. Itu rezim ini kelihatan sekali itu. Ya, saya tidak bicara tentang Jokowi ya. Saya bicara tentang rezim itu. Itu di mana-mana terjadi korupsi itu. Juga ada status quo. Mau tunda pemilu. Ya, mau tambah jabatan, itu kelihatan tuh. Nah, di dalam praktek yang ada di sini tadi menindas, ya di dalam kilometer 50 itu prosesnya itu sebenarnya bertingkat. Itu dimulai dari political assassination itu, perusakan reputasi, perusakan nama baik. Baru sebenarnya yang terjadi adalah extrajudicial killing. Ya, tapi dibalut dengan ya larinya kepada unlawful killing. Jadi ada proses pembunuhan, tapi dasarnya adalah hukum. Dia mengatakan seperti itu. Tapi bahwa sekali lagi itu adalah praktek kekuasaan buruh. Itu adalah praktek kekuasaan buruh. Itu ya. Kemudian bilang ke Dokter Mulyadi, mungkin Pak Mulyadi tidak terdengar, mungkin unmute-nya kepencet. Ya. Baik, saya mulai tadi bahwa kasus yang ada, baik kasusnya Sambo maupun kasus kilometer 50, pada prinsipnya itu adalah bukan kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintah itu. Ini murni kepentingan pribadi, murni kepentingan kelompok yang menggunakan sumber daya negara, sumber daya pemerintahan, menggunakan fasilitas itu, menyalahgunakan fasilitas itu. Ya, jadi memang ini menarik. Kenapa? Karena tidak akan pernah selesai. Selama tadi penyelesaiannya harus lewat politik, jangan lewat jalur hukum. Ya, nanti pada akhirnya politik itu nanti untuk mengakhiri bisa menggunakan jalur hukum tadi. Tapi harus dulu, tadi Bang Desmond sudah menyampaikan tadi bahwa ya dan pembicara yang lain itu memberikan penekanan bahwa ini political will. Nah, kira-kira bisa enggak berharap dengan rezim ini? Saya tidak yakin tuh. Ya, nah, saya tidak yakin rezim ini bisa anukan itu karena kelihatannya terlalu banyak pihak yang harus terlibat, dan karena itu mereka saling melindungi. Kecuali kalau ada proses ini berhasil dibuka, iya pasti terjadi saling amputasi itu. Karena itu untuk kasus Sambo,
sebenarnya tuh kalau ya, tapi sekali lagi ya, berandai-andai ini. Kalau sekiranya kalau sekiranya Sambo ya memastikan dirinya bahwa dia memiliki informasi tentang kasus, dia memiliki informasi ya, dia memiliki data informasi yang cukup untuk dijadikan novum, tetapi dia tidak terlibat, maka Sambo bisa melakukan amputasi kekuasaan dengan cara menawarkan diri justice kolaborator itu. Ya, jadi dia tidak terlibat, tetapi dia tahu informasi ada, ya dia memiliki data dan informasi dan itu bisa dijadikan novum itu. Tapi ya di satu sisi, kalau sekiranya suatu saat nanti bahwa kasus ini terbuka dan menyeret nama Sambo, ya maka Sambo bisa masuk di situ sebagai pihak yang membantu proses hukum dengan cara menawarkan diri sebagai Mr. Blower. Saya pikir dua-duanya itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, saya selalu katakan bahwa mau kasus Sambo, maupun kasus 50, maupun kasus Satgas Khusus itu adalah buah segar ya yang harus disajikan kepada publik, kepada masyarakat, bagaimana sebagai satu produk daripada sistem yang rusak, ya sistem yang tidak benar. Karena kan cirinya sistem itu pertama ya terdiri daripada bagian-bagian, ada subbagian itu, ya dan dia saling berhubungan, kemudian saling menentukan, saling mempengaruhi dan saling menentukan. Itulah cirinya sistem itu tadi. Ya tidak mungkin ya kalau ini bicara sistem politik, ya kita bicara sistem pemerintahan, dan nanti ini adalah yang sekarang kita lihat adalah wajah praktek daripada sistem hukum kita. Nah, saya katakan bahwa ya ketika hukum sudah berani melanggar hukum, ya maka tidak ada cara lain untuk menghentikannya kecuali dengan cara politik. Karena politiklah yang mengangkat hukum sebagai panglima. Gitu. Nah tentu pernyataan saya ini itu bisa dikaji lebih dalam. Dan saya ingin mengatakan dalam perspektif ilmu politik, hukum itu adalah produk politik. Itu. Karena itu untuk mendorong kasus ini ya pakai jalur politik, tidak bisa pakai jalur hukum. Gitu. Agak sulit. Ya, apalagi tadi sudah dijelaskan ya oleh pengacara tadi ya bagaimana kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang terjadi. Dan saya pikir tergantung aja penguasanya tuh. Makanya dari awal tanggal 8 Desember itu sebenarnya gampang aja. Ya bikin ya tim independen yang betul-betul independen. Ya, tim independen yang bisa mengungkap seperti kasus Clinton itu loh. Ya istana itu, bagaimana hukum itu ditegakkan itu. Tapi hukum itu bisa berjalan kalau karpet merah ya dari politik itu disiapkan. Jadi politik yang sepakat, oke kita bentuk peradilan, ya di mana pelakunya yang mau diperiksa ini istana, yang mau dan terlibat di sini ada ada Monica Lewinsky, terus ada Clinton, itu harus dilakukan pemeriksaan secara independen. Hasilnya proses politik. Apakah Clinton nanti diputuskan, diberhentikan atau tidak dalam proses impeachment itu. Nah, satu hal yang menarik, bahwa secara hukum Clinton terbukti melakukan itu, tetapi proses politik dia tidak diberhentikan itu. Nah, itu menarik juga kasus itu. Nah, saya kira bisa dilakukan ini ya kalau memang ada political will. Ya, tapi sekali lagi saya ingin memberikan karena ingat Pak ya, saya mempelajari betul itu. Coba kalau bicara tentang polisi, ada 3 buku itu yang menjadi referensi itu. Kalau tidak salah judulnya itu The Japanese Police System Today, an American Perspective itu. Jadi bagaimana polisi Jepang itu hebatnya sampai-sampai Amerika tidak bisa menyangka bahwa itu bisa sebaik itu. Dalam pandangan Amerika bahwa polisi Jepang tidak bisa seperti itu. Apa dasarnya? Karena kulturnya. Jepang memang sudah sepakat, ya warga Jepang memang sudah sepakat sebagai sebuah bangsa, dia sudah sepakat bahwa antar negara dengan warga negara tidak boleh saling mengganggu.
Yang kedua itu ada buku ya, Police Power dan Politics itu. Bagaimana kekuasaan kepolisian dan politik itu. Nah di sini harus betul-betul disepakati, harus betul-betul dicermati bahwa negara polisi itu lebih berbahaya daripada negara militer. Ini untuk teman-teman yang selalu anti militer ini, yang selalu berteriak ya militer, anti militer. Sebenarnya itu lebih berbahaya negara polisi. Karena polisi itu bisa menggerakkan 3 instrumen. Pertama hukum, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga senjata. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada buku yang menarik ya, Police for Future itu tadi. Polisi masa depan. Sebenarnya ini yang ditiru ini. Ya polisi tadi itu pemasyarakatan polisi ini yang ditiru, tapi penerapannya yang lain. Kenapa tadi? Karena ada struktur, ya, ada satu fungsi dikeroyok oleh banyak struktur. Karena itu, apa solusi yang saya berikan? Ini sudah berkali-kali. Ya, tadi Pak Soeharto menjelaskan bagaimana polisi bisa, Kapolri bisa hadir, sementara Panglima tidak bisa hadir. Itu tadi. Yang hadir Kementerian Pertahanan. Ya memang itu rapat kabinet itu. Cuma persoalannya polisi bukan anggota kabinet, gitu kan? Karena itu tidak boleh hadir. Bagaimana cara menghadirkan polisi? Karena itu saya minta dulu ya waktu saya di Mabes Polri ya bekerja sebagai tenaga ahli, saya sudah usulkan supaya polisi kita dihargai, supaya polisi kita berwibawa. Karena ini institusi negara yang diperlukan. Kalau dihujat terus ya nanti rusak moralnya. Kita tidak bisa. Apa kita mau seperti negara itu? Seluruh negara polisinya dipecat, baru kita mengadakan polisi baru. Nah, untuk memperbaikinya, saya sarankan bikin cepat Kementerian Keamanan. Dulu era Pak Harto ada sebenarnya itu, kan? Era Pak Harto ada, ya cuma tidak tahu karena gimana, kemudian disatukan menjadi ya Menhankam Pangap itu, disatukan itu. Nah, kemudian polisi digabung jadi ABRI juga. Ini juga keliru di era Pak Harto karena ingin menyatukan kekuasaan itu, gitu. Nah, ketika reformasi Kementerian Pertahanan sendiri, ya Kementerian Keamanan hilang. Ini tolong diadakan kembali Kementerian Keamanan supaya berbicara tentang kekuatan kepolisian, bicara tentang penggunaan kepolisian, biarlah pemerintah bersama dengan DPR bicarakan. Tidak usah polisi terlibat. Jadi polisi hanya fokus pada bidangnya, yaitu pembinaan kekuatan kepolisian. Menyangkut bagaimana 3 keahlian tadi. Pertama keahlian patroli, dan yang kedua keahlian ya detektif kriminal, dan yang ketiga lalu lintas. Kalau ini fokus, polisi kita terhormat, polisi kita dihargai. Tapi kalau tidak, sudah terjadi tumpang tindih, tidak jelas yang mana ini institusi ini, ya institusi apa ini, ya, apa militer atau polisi ini. Ini nanti akhirnya terjadi nanti apa yang saya bilang, bahwa ada kompetisi tidak sehat, ada arogansi, ya, dan ada duplikasi, ya, institusi A juga melaksanakan fungsi A dengan B sama-sama, akhirnya dia bersaing, akhirnya dia berkompetisi tidak sehat, akhirnya terjadi kecongkakan, arogansi, kesombongan, dan yang terakhir ujungnya negara rugi karena apa? Pemborosan. Nah inilah yang saya mau berikan payung tadi. Saya pikir itu. Ya tidak ada, saya tidak yakin rezim ini bisa menyelesaikannya kecuali ada tekanan politik. Nah, tekanan politik ini saya lihat tadi itu ada masukan, ada upaya untuk melibatkan pihak eksternal. Dan itu biasanya berhasil itu. Ya, cuma problemnya adalah kita menginternasionalisasi kasus itu. Yang seharusnya kita bisa lakukan secara otonom. Tapi sulit juga melakukan ini karena sistem kita sudah terlanjur salah. Sistem kita sudah terlanjur salah dan memberikan ruang kepada kelompok tertentu, pihak tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan, mempraktekkan kekuasaan buruk, yang cirinya pertama menindas, yang kedua anti kritik, yang ketiga status quo, yang keempat anti perubahan. One Kawan TV 1